Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua, teman-teman pembelajar metodologi penelitian politik? Masih bersama saya Muhammad Masun, dosen fisik UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang paradigma non-positivis atau non-positif paradigm. Lebih khususnya tentang paradigma kritis atau critical theory. Ya, paradigma ini sangat penting memberikan landasan seorang peneliti ya untuk memahami realitas, untuk mengkonstruksi realitas sekaligus untuk melakukan transformasi sosial dan politik. Pertama, ketika kita membicarakan tentang paradigma kritis, maka perlu dipahami dulu sebenarnya paradigma kritis itu bagian dari apa, atau critical theory atau paradigma kritis itu sebenarnya jenis dari reflektivisme, atau kalau kita bandingkan dengan rationalism. Ini satu paradigma yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial politik yang dikaji ya oleh seorang peneliti yang menggunakan paradigma ini. Jadi ini lebih sebagai problem solving theory sebenarnya, critical theory itu. Nah, critical theory ini bukan berakar pada politik sebenarnya sebagaimana paradigma realis atau liberalis. Ya, bukan pula berakar pada ilmu ekonomi, tapi ya berakar pada studi sosiologi. Jadi paradigma kritis ini awalnya dari ilmu sosiologi. Nah, ada beberapa varian paradigma kritis ini. Ya, di antaranya diilhami oleh beberapa pemikir sosiolog, ya, pemikir sekaligus sosiolog, ilmu sosiologi. Ada neomarxisme. Paradigma kritis ini diilhami oleh neomarxisme yang sangat dekat dengan pemikiran-pemikiran Mark Horkheimer, Theodor Adorno, dan juga Herbert Marcuse. Ya. Kemudian pemikiran kritis ini, paradigma kritis ini juga bisa kita telusuri pada genealogy thought, pemikiran genealogis dari Michel Foucault. Juga bisa ditelusuri ya paradigma varian ini kita temukan pada praktis dekonstruksi dari poststrukturalisme Derrida. Nah, yang lain, varian lain juga kita bisa gali dari postmodernisme yang memiliki kaitan erat dengan pemikir-pemikir seperti Lyotard, Edward, dan Foucault, dan beberapa pemikir yang punya perspektif sama. Nah, hal mendasar yang perlu dipahami ketika kita mengkaji tentang paradigma penelitian, paradigma dalam penelitian mau politik, yaitu untuk memahami basis atau dimensi ontologi, epistemologi, dan metodologi. Karena tiga dimensi inilah yang sebenarnya membedakan satu paradigma dengan paradigma yang lainnya. Paradigma kritis ini secara ontologis sebenarnya meletakkan hakikat pengetahuan itu bagian dari sebagai historical realism, di mana dunia ini, eksistensi dunia ini dipandang sebagai virtual reality atau realitas semu. Jadi eksistensi dunia atau eksistensi realitas politik yang dipahami oleh kita, yang dipahami oleh teman-teman, itu sebenarnya adalah realitas semu yang dibentuk oleh proses-proses sejarah, ya, kekuatan-kekuatan sosial, budaya, struktur politik, ekonomi, etnik, bahkan sampai pada nilai-nilai gender yang terkristalisasi dari waktu ke waktu. Itu secara ontologis. Karena itu dalam paradigma kritis ini atau critical theory ini berargumen bahwa tidak ada realitas objektif yang single. Teori general teori
itu is impossible to achieve. Jadi teori yang memiliki kebenaran general, objektif, umum itu impossible untuk diterima. Karenanya realitas itu tidak ada secara harmoni, ada begitu saja. Tapi realitas itu bersifat konfliktual. Jadi konfliktual situation, situasi yang konfliktual, dan sosial yang mengalami perubahan sosial. Ya, realitas itu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial. Itu secara ontologis. Jadi realitas politik yang dipahami, yang kita lihat itu bukan ada begitu saja, ya, tapi itu dibentuk oleh proses sejarah, oleh kekuatan-kekuatan sosial, budaya, struktur politik, ekonomi, ethnicity, ya, sampai pada nilai-nilai gender yang terkristalisasi. Nah, sedangkan dimensi epistemologis dalam pemikiran kritis ini atau paradigma kritis ini, ya, kita bisa melihat sejauh mana pengetahuan itu didapatkan. Bagaimana pengetahuan didapatkan? Ya. Dalam perspektif kritis, pengetahuan itu subjektif, gitu ya. Nilai itu memediasi temuan-temuan dari penelitian. Kemudian pengetahuan, knowledge itu didapatkan melalui proses dekonstruksi atau pembacaan atas realitas, atas dunia. Seorang peneliti dalam paradigma kritis bukan saja bermaksud untuk memahami fenomena sosial politik, bukan saja untuk memahami realitas politik, tapi pengetahuan itu didapatkan melalui proses kritis, mengkritisi realitas politik itu. Ya, kalau kita melihat pertanyaan yang biasa disodorkan dalam pemikiran kritis itu, kalau melihat gelas setengah kosong itu pertanyaannya bukan itu gelas setengah kosong atau gelas setengah penuh, tapi air yang berisi gelas setengah itu, pertanyaan kritisnya akan bertanya soal mengkritisi realitas. Mengapa air itu setengah? Kemana yang setengahnya? Itu. Jadi seorang peneliti itu melakukan kritisisasi atas realitas dan juga melakukan transformasi values, ya, nilai, kemudian tatanan sosial, social order. Seorang peneliti juga bermaksud untuk melakukan kerja-kerja advokasi, emansipatory, empower social order, empower political order, ya, itu seorang peneliti. Maka tugas seorang peneliti dalam paradigma kritis ini adalah meletakkan dirinya pada konteks di mana realitas itu ada, pada konteks di mana tatanan sosial, tatanan politik atau realitas politik itu diobservasi, dikaji, ya, diamati, diteliti. Jadi kalau demikian, maka seorang peneliti yang menggunakan paradigma kritis, dia akan bukan saja menjadi seorang peneliti, seorang intelektual, tapi dia juga sebagai aktivis yang bermaksud untuk mendriving social transformation, ya, bermaksud untuk mengendalikan transformasi sosial, merubah kondisi-kondisi yang dinilai tidak objektif. Karena itu, relasi antara peneliti secara epistemologis, relasi antara seorang peneliti dengan realitas yang diteliti, subjek yang dikaji, itu tidak objektif, tidak bebas nilai. Pasti ada nilai yang mengikat gitu. Jadi values mediating finding. Jadi nilai itu mediasi temuan-temuan penelitian. Ya. Nah, secara metodologis, ya, ketika kita sudah mengetahui tentang secara ontologisnya, epistemologis, maka jika bahwa ontologis dan epistemologis yang menjadi keyakinan dari pemikiran kritis ini juga berpengaruh pada metodologis. Nah, secara metodologis, pengetahuan itu didapatkan melalui proses dialektikal. Ya, makanya beberapa metodologi yang biasa lazim dipakai itu ada hermeneutika kritis atau critical hermeneutic. Kemudian critical ethnography, bukan etnografi biasa, tapi critical ethnography, critical discourse analysis, jadi analisis wacana kritis. Ya, itu.
Nah, hermeneutik itu apa? Secara sederhana bisa dipahami sebagai proses analisis tekstual dan teks, ya, teks di mana seorang pembaca ini mencoba meletakkan dirinya, ya, pada konteks sejarah, konteks sosial, di mana seorang penulis, seorang pembuat teks itu memahami, ya, di mana seorang penulis atau membawa teks itu tujuannya untuk memahami relation di balik teks itu sendiri, teks yang tertulis maupun teks yang tidak tertulis, untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang makna teks itu. Nah, saya mau garis bawahi bahwa teks ini tidak melulu soal tulisannya di dalam buku, di dalam kitab suci, di dalam hadis, begitu. Kalau kajian sosial dan politik, maka teks itu ada pada realitas sosial, realitas politik yang kita amati. Bahkan subjek, individu-individu, baik masyarakat manusia sebagai individu atau masyarakat, perilakunya, ya, tindakannya itu juga sebagai teks yang perlu dibaca. Karena itu kemudian kita masuk bagaimana para subjek itu memahami realitas mereka, memahami fenomena-fenomena sosial, fenomena-fenomena politik yang mereka hadapi, mereka alami. Satu contoh, kalau kita mengkaji praktek money politics, maka kita harus mencoba mencari pemahaman, meletakkan diri kita pada konteks di mana masyarakat itu tinggal. Apakah masyarakat itu mau menerima money politik atau tidak? Ada lagi kemudian critical ethnography. Critical ethnography, kalau Anda melakukan critical ethnography sebagai sebuah metodologi di dalam memahami realitas sosial dan atau politik, begitu, Anda juga harus mencoba memahami bagaimana orang-orang itu, masyarakat itu berpikir, how the people think about the reality, ya. Kemudian berusaha untuk mendorong people to interact, untuk berinteraksi, termasuk membentuk jaringan, menjadi aktivis, ya. Kemudian membantu individu-individu untuk memahami kondisi-kondisi yang mereka alami. Itu seorang peneliti ketika menggunakan critical theory. Ini beberapa, ya. Anda bisa gali lebih dalam tentang hermeneutik, tentang critical ethnography, tentang metodologi critical discourse analysis. Nah, setelah kita memahami dimensi ontologis, epistemologis, dan metodologis dari paradigma kritis, yang perlu kita pahami juga theoretical perspektif yang dibangun dari paradigma ini. Bagaimana theoretical perspektif di level individual? Bagaimana seorang peneliti yang menggunakan paradigma ini melihat individu? Individu khususnya elit, gitu, yang ada di negara, elit yang menguasai pemerintahan, menguasai negara, masyarakat. Itu sebagai unit utama, major unit, ya. Dan the most important actor. Elit itu individu-individu dilihat sebagai aktor penting, ya, yang mempengaruhi realitas sosial, karena itu perlu untuk dikaji. Individual elit atau epistemic community itu memainkan peran-peran penting di dalam transformasi bahasa wacana tentang politik, ya. Apakah itu politik di tingkat nasional, isu-isu politik, atau internasional sekalipun. Kelompok-kelompok sosial, identitas kolektif itu juga bagian dari aktor yang ada di level nasional maupun internasional, yang mempengaruhi realitas politik, realitas nasional. Nah, para peneliti yang menggunakan paradigma kritis ini akan melihat negara, ya, kalau mengkaji tentang politik, kita akan melihat negara. Perilakunya itu, perilaku negara, state behavior, itu dibentuk oleh keyakinan-keyakinan elit, identitas kolektif, kemudian norma-norma sosial yang ada. Individu, yaitu sebagai kekuatan, individu itu sebagai kekuatan kolektif. Dia membentuk, merubah budaya melalui ide. Dan ide itu dilihat satu hal yang sangat penting, mempengaruhi tatanan sosial, mempengaruhi tatanan politik. Nah, karena itu kepentingan-kepentingan nasional, kepentingan-kepentingan negara itu selalu dilihat sebagai hasil dari identitas sosial yang dimiliki oleh aktor-aktor yang ada di dalamnya.
Karenanya kemudian kekuasaan negara, state power itu adalah ada pada soal power of idea. Jadi kekuasaan tentang ide, tentang culture and language. Jadi state power is the power of idea, culture and language. Ya, itu sampai segitu. Nah, karena itu bagi paradigma kritis, kekuasaan itu lebih dari the brute force, ya, kekuasaan yang brutal. Tapi ide adalah lebih dari itu, karena dia ide ini yang justru yang bisa mempersuasi pemikiran seseorang, bisa mempengaruhi pemikiran seseorang, dilihat sebagai bentuk dari kekuasaan itu. Jadi kekuasaan itu ada dua kalau kita mengkaji tentang politik begitu, dalam perspektif atau dalam paradigma kritis. Kekuasaan itu ada material power yang kita lihat, ya, yang kekuasaannya dimiliki oleh seseorang berdasarkan legitimasi hukum atau pemilu, dipilih oleh pemilu gitu. Tapi juga ada tentang diskursive power, kekuasaan diskursif. Nah, ini di dalamnya melibatkan ide, gagasan gitu ya, yang kemudian bisa mengendalikan seseorang, mengendalikan orang lain, mempengaruhi realitas sosial, membentuk realitas sosial. Nah, itu. Saya langsung ingin mengajak kepada teman-teman, ya, kepada sahabat-sahabat semua yang mengkaji metodologi penelitian, khususnya soal paradigma kritis ini. Apa sih yang karakter-karakter ya yang dilakukan? Apa yang biasa dilakukan oleh seorang peneliti ketika melakukan penelitian dan dia di dalam penelitian ini menggunakan paradigma kritis sebagai cara pandang, sebagai perspektif ya. Karena sekali lagi bagaimana pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, bahwa paradigma itu mempengaruhi perspektif seorang, persepsi seseorang tentang realitas itu sendiri, kemudian mempengaruhi pilihan metodologis, termasuk bagaimana seorang itu melakukan penelitian. Nah, seorang peneliti, research yang dilakukan dengan paradigma, menggunakan paradigma kritis ini, dia bukan lagi saya tekankan, bukan semata-mata berusaha untuk memahami realitas, tapi dia berusaha untuk mengurai realitas yang ruwet. Realitas yang yang semrawut ini akan berubah menjadi realitas yang lebih tertata, begitu. Karena itu tujuannya adalah penelitian untuk mengungkap realitas yang ruwet, mengurai itu, memahami, memproduksi pengetahuan, sekaligus melakukan empower the people. Jadi melakukan pemberdayaan masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai community. Research itu untuk melawan ketidakadilan. Research is doing to against injustice and dominant power. Jadi kekuasaan-kekuasaan dominan in particular community, pada komunitas-komunitas tertentu. Jadi seorang peneliti ya meneliti realitas sosial, kondisi sosial, politik, itu berusaha untuk melawan ketidakadilan yang ada di situ. Melawan dominasi-dominasi kekuasaan dominan yang kemudian membuat masyarakat itu termarginalkan, masyarakat menjadi miskin. Misalnya, riset dilakukan untuk melakukan transformasi values di dalam masyarakat itu sendiri. Seorang peneliti karena tujuannya tadi transformasi values, melawan ketidakadilan, maka seorang peneliti itu harus meletakkan dirinya dalam konteks di mana realitas politik maupun realitas sosial itu dikaji. Itu artinya seorang peneliti, researcher must place their position in subject of research to create a great world. Jadi seorang peneliti itu harus meletakkan posisi mereka dalam subjek yang diteliti untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih baik, tatanan realitas sosial, realitas politik yang lebih baik. Karena itu terkadang penelitian itu dilakukan sebagai tahapan awal untuk tindakan-tindakan politik dalam rangka memperbaiki ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat, ketidakadilan yang dialami oleh manusia dalam hidup dalam sebuah komunitas maupun dalam suatu negara. Karena itu peneliti-peneliti yang menggunakan
yang kuat menggunakan paradigma kritis ini, dia tidak puas, ya, not satisfied kalau peneliti itu hanya apa? Research is doing just for create knowledge. Dia nggak puas kalau penelitian hanya untuk mendapatkan pengetahuan, untuk memproduksi pengetahuan. Tapi juga harus dilakukan dalam rangka, sekali lagi, transforming community or society. Ya, transforming values. Itu peneliti. Jadi ketika Anda melakukan penelitian, mengklaim menggunakan paradigma kritis, itu yang dilakukan begitu. Nah, saya ingin dari diskusi panjang kita tadi meringkas kira-kira ya, membuat the brief ya, dari critical paradigm ini. Apa yang perlu dipahami ketika seorang peneliti menggunakan paradigma kritis? Pertama, melihat aktor kunci. Siapa sih aktor kunci dalam yang ada di balik kondisi sosial atau politik itu ada. Ya, ketika kita meneliti, maka aktor-aktor penting itu, key actor itu adalah individu, social group, kelompok-kelompok sosial, kemudian dan collective identitas kolektif itu dilihat sebagai aktor yang mempengaruhi, yang membentuk realitas sosial, realitas politik. Bahkan perilaku negara itu juga dibentuk oleh keyakinan-keyakinan dari aktor-aktor itu tadi. Dari identitas kolektif yang diyakini oleh, atau identitas kolektif yang ada di satu negara itu. Terus pandangan terhadap individu itu apa? Jadi view of individual. Pandangan pada individu, dia melihat sebagai unit utama, major unit, khususnya elit ini. Ya. Yang sebagai individu, sebagai unit-unit utama yang dilihat, ya, yang dikaji, nilai-nilai apa yang diikuti oleh elit ini, motif, kontingen, ya, terkait dengan wacana-wacana sosial. Terus pandangan pada negara, dia memahami paradigma kritis ini melihat bahwa perilaku negara, state behavior and national interest, kepentingan-kepentingan nasional itu dibentuk oleh keyakinan elit, oleh norma-norma kolektif, collective norms and social identity, ya, identitas sosial. Nah, sedangkan pandangan atau concern utamanya itu bermaksud untuk melakukan teorisasi, kemungkinan melakukan teorisasi, ya, membuat teorisasi sekaligus untuk melakukan tadi, melihat kesetaraan sosial, upaya-upaya untuk melakukan transformasi sosial. Itu yang menjadi perhatian utama dari paradigma kritis. Nah, ada beberapa konsep sentral yang lazim dipakai di dalam paradigma kritis yang perlu dipahami. Itu soal ide, discourse, wacana, identity, intersubjective understanding, pemahaman intersubjektif. Itu beberapa konsep sentral. Culture, norma, institution, kemudian security, community. Ya, ini menjadi konsep-konsep utama di dalam paradigma kritis atau critical theory. Kira-kira itu, teman-teman semuanya, sahabat saya semua, yang diskusi kita tentang atau pembahasan kita tentang paradigma kritis. Ada banyak referensi, banyak buku yang membicarakan ini. Anda bisa telusuri ya, bisa perdalam lagi dengan beberapa karya yang sudah saya rekomendasikan di rencana studi atau di RPS yang sudah dibagikan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.